Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan di minggu pertama setelah Epifanias, yakni tanggal 9 Januari tahun 2022. Untuk itu marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan di tanggal 9 Januari tahun 2022, yakni di minggu pertama setelah Epifanias. Epifanias itu 6 Januari tahun 2022, ditentukan dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Mari kita dengarkan apa ditulis di sana. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian firman yang sampai kepada kita untuk kita renungkan dan hayati demi memperkuat iman rohani dan jasmani kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Perenungan firman ini dibingkai dalam tema Yesus adalah anak Allah. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, menghayati dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita temukan satu-satu makna firman yang sampai pada kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dengar dan ikutlah Yesus Juru Selamat, Kristus Anak Allah. Tanggal 6 Januari disebut umat Kristen sebagai Hari Epifanias, Bataknya Hapapatar, artinya penampakan wajah Tuhan. Epifanias ini menjadi perayaan Natal Yesus Kristus di tengah-tengah umat Kristen Ortodoks, terutama Ortodoks yang ada di Rusia di Timur Tengah. Tanggal 6 Januari kalender Gregorian atau Romawi bersamaan dengan tanggal 25 Desember menurut kalender Julian. Dua kalender ini ada selisih harinya 13 hari. Kristen Protestan dan Ortodoks memahami kelahiran Yesus Kristus, lahirnya terang dunia. Kelahirannya adalah hari penampakan wajah Tuhan. Dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia dan lahir di dunia di tempat pemeliharaan domba-domba istimewa atau khusus yang nantinya akan dipersembahkan menjadi kurban keselamatan dan kurban penghapus dosa di Bait Suci Yerusalem. Daud memulai tempat pemeliharaan atau pengkandangan domba-domba khusus ini di tempat dia dulu menggembalakan domba sebelum diurapi menjadi raja, dan semakin difungsikan dengan baik setelah ada kemah suci Daud,
kemudian bait suci Salomo di Yerusalem. Nama tempat itu Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba menurut Mika 4 ayat 8. Kejadian 35 ayat 21. Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lahir di sana untuk menampakkan wajah Tuhan kepada umat manusia. Siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Itu dimungkinkan karena Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia itu adalah 100% manusia, sekaligus 100% ilahi. Ingat, artinya ilahi di sini, firman itu adalah Allah menurut Yohanes 1 ayat 1. Setelah penampakan diri Allah itu dan kita rayakan, Tuhan Allah rela bersama kita, manusia, Immanuel. Dia datang untuk menyatakan kerajaan surga yang telah datang dan dibuat benar-benar nyata di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ayo kita buat nyata firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Nyata bahwa Tuhan Immanuel dengan kita, benar-benar bahwa kita adalah manusia yang berkenan kepada Allah dan yang dikasihi Allah. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua yang perlu kita renungkan. Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1 ayat 15. Dia beda dengan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus itu dikandung daripada Roh Kudus. Bukan hanya seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Lukas mencatat tentang Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Jadi kudus artinya sang kudus. Roh Kudus turun. Eperchomai yang menjadi epeloisetai. Epi ibaratnya Boal. Datang atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi. Episkiazo yang menjadi episkiasei Ibraninya tasel al, Inggrisnya overshadow Maria. Dengan demikian ada janin dalam rahim Maria dan janin itu disebut Sang Kudus. Yesus yang dalam rahim Maria itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Kudus. Yesus itu adalah firman Sang Kudus yang menjadi manusia. Dia itu adalah anak Allah. Terjemahan Ibrani menegaskannya. Laken kadus yikra hailot ben Elohim. Yohanes Pembaptis tidak mendapat status ini walaupun dia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes Pembaptis hanya sebagai nabi yang padanya ada Roh Kudus seperti Nabi Elia. Bandingkan 1 Raja 18 ayat 12. Tak salah dugaan orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia yang diharapkan oleh bangsa Israel akan datang menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maliaki 4 ayat 5. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan tampil menyuarakan diri sebagai pemenuhan nubuat Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, sejajar dengan Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Yohanes menyerukan pertobatan bangsa Yehuda yang menganut agama Yahova, dan itu berarti seruan Yohanes Pembaptis adalah seruan pertobatan kepada setiap orang yang sudah beragama maupun yang tidak beragama, yakni orang yang belum hidup sesuai firman Tuhan, agar menjadi hidup sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan.
Itulah pertobatan. Supaya pertobatannya terbukti sempurna, langkah berikutnya yang perlu dia adakan adalah mengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sabar hanya mengikut agama, mengikut syariat agama. Itu belum sempurna. Agar sempurna keagamaanmu, ikutlah Yesus. Yang sudah mengikut Yesus harus benar-benar menunjukkan hidup yang bertobat dan benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah kelebihannya orang Kristen, harus hidup sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, setiap pemimpin rohani maupun pemimpin politik harus merendahkan diri menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias dan harus menuntun orang yang dipimpinnya kepada Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang tampil di tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius menurut Lukas 3:1, Tiberius mulai memerintah tahun 14 Masehi. Jadi Yohanes Pembaptis tampil mulai tahun 29 Masehi. Yohanes waktu itu sudah mendapat pengikut yang sangat banyak. Ada dari rakyat banyak, dari kalangan militer, dari pemungut cukai, dan lain-lain. Sewaktu para pengikutnya ingin mendeklarasikan bahwa dialah Mesias atau Yohanes Pembaptis Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi Israel, dia penuh atau Yohanes Pembaptis dengan penuh kerendahan hati menjelaskan siapa dirinya dan siapa Mesias yang dinantikan oleh umat Israel. Dia tegaskan bahwa dia hanya dapat membaptis dengan air sebagai tanda meterai pertobatan. Mesias yang diharapkan itu lebih berkuasa dari dirinya. Yohanes Pembaptis melihat dirinya sebagai pembuka tali kasut Mesias itu pun tidak layak. Pembuka tali kasut seorang tuan adalah pegawai atau budak rendahan, tetapi masih diizinkan mendekat kepada tuannya karena dipercaya tidak melukai tuannya sewaktu membuka tali sepatu atau tali kasut tuannya. Banyak budak yang tidak dipercayai tuannya membuka tali kasut tuannya. Kalau Yohanes Pembaptis melihat dirinya sebagai yang tidak patut membuka tali kasut Mesias yang diharapkan datang itu, Yohanes Pembaptis sangat merendahkan dirinya. Dengan demikian dia ingin agar para pengikutnya mengikut Yesus Kristus, Mesias yang sebenarnya. Di kalangan Yahudi banyak sekali benang pengharapan Mesias. Ada yang mengharap Mesias dari keturunan Yehuda, yang lain mengharap dari keturunan Yusuf bin Yakob, yang lain mengharap dari keturunan Imam atau Harun, atau Mesias seperti Musa. Setiap kelompok ini ada pemimpinnya. Tetapi Yohanes Pembaptis mengajak agar setiap dari pemimpin yang ingin dimesiaskan pengikutnya, menuntun semua pengikutnya itu menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias yang adalah anak Allah. Ajakan Yohanes Pembaptis ini berlaku sampai sekarang juga, agar jangan ada orang yang berkedudukan sebagai pemimpin agama mengatakan diri atau rela dimesiaskan oleh para pengikut-pengikutnya. Dalam benang-benang pengharapan Mesias itu ada pengharapan yang sangat kuat, yang percaya bahwa Mesias yang diharapkan datang adalah seorang tokoh politik dan tokoh militer atau tokoh agama. Pengharapan inilah yang mendorong adanya benang kepercayaan di kalangan Yahudi bahwa Raja Kores II merupakan Mesias, bandingkan Yesaya 45:1. Tetapi Kores dianggap Mesias atau yang diurapi hanya dalam masa pemerintahannya karena dia membebaskan orang Israel pulang dari pembuangan Babel dan membantu pembangunan Bait Suci. Dan pengharapan ini tidak berkelanjutan, hanya sampai di situ saja. Bisa saja di dunia ini suatu bangsa atau suatu kelompok agama memesiaskan raja atau pemimpin negaranya, atau pemimpin Katolik di negeri mereka, atau pemimpin agamanya. Seperti sekarang sekali seorang yang sangat
kuat kepemimpinannya di China sana dimesiaskan juga, dipandang sebagai yang diurapi oleh Tuhan walaupun dia tidak pengikut Yesus. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan contoh bagi setiap dari pemimpin negara, pemimpin politik, pemimpin agama yang hendak dimesiaskan oleh pengikut atau rakyatnya, agar pemimpin itu menuntun pengharapan Mesias mereka kepada Yesus Kristus. Sebab setiap pemimpin negara berideologi apapun itu, setiap pemimpin politik partai apapun partainya, setiap pemimpin agama apapun agamanya, harus melihat dirinya sebagai orang yang masih belum layak menjadi pembuka tali kasut Tuhan Yesus Kristus. Dan memang itu sungguh benar. Sungguh agung diri mereka apabila masing-masing sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus yang datang melawat mereka sebagai Mesias yang benar. Apabila demikian halnya, maka seluruh dunia akan mengalami damai sejahtera, kasih, keadilan, dan kemakmuran yang luar biasa. Hal yang keempat yang perlu kita renungkan, Yohanes Pembaptis menerangkan tentang Yesus Kristus agar jangan salah kenal. Yohanes mengatakan Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi telah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, dan untuk membakar jerami dengan api yang tidak terpadamkan. Karena Yesus adalah Sang Kudus, maka yang dibaptisnya pun menerima baptisan Roh Kudus. Sewaktu perintahnya membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, setiap penerima baptisan itu yang diselamkan atau yang diperciki air, dipastikan juga dibaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan dengan api masih hanya sekali ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan dapat dilihat dengan kasat mata, yakni di hari Pentakosta di peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para pengikut Yesus Kristus di Yerusalem. Di hari berikutnya, api Roh Kudus dalam pembaptisan pemeteraian orang yang dibaptis masuk dalam kerajaan surga dan namanya dituliskan dalam kitab kehidupan. Roh Kudus yang juga hadir dalam peristiwa itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tetapi dapat dilihat dengan mata iman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, para petani atau keluarga di Yehuda tahu apa gunanya alat penampi. Batak Toba purpuran, Yunani ptuon, Ibrani kilson, yakni alat yang digunakan untuk membersihkan gandum sewaktu panen atau mengirik, sehingga diperoleh gandum yang bernas, tersisih gandum yang kosong atau lapung, dan jerami. Dengan demikian gandum yang isinya bernas dapat dikumpulkan di dalam lumbung, dan biji-biji kosong dan jerami juga dikumpulkan untuk bisa dibakar. Api yang membakar jerami itu sungguh besar sehingga dikatakan tak terpadamkan selagi masih membakar jerami. Gandum kosong atau gelapung dan jerami dibakar agar tidak bikin pusing kepala lagi, karena dianggap tidak berguna. Dan status sebagai yang tidak berguna itulah yang lebih pahit dalam kehidupan, dalam suatu benda, dalam kerajaan surga, dan itu lebih pahit daripada keadaan di neraka ya. Gandum bernas dikumpulkan agar dapat digunakan sepanjang tahun untuk mencukupkan makan bagi seluruh penduduk negeri. Tuhan ingin agar para pengikutnya seperti biji gandum bernas yang dapat digunakan mengatasi segala macam kelaparan umat manusia. Misalnya yang lapar perut, lapar firman Tuhan, lapar ilmu, lapar kasih, lapar persahabatan, lapar hiburan, dan banyak jenis kelaparan lainnya. Semua jenis kelaparan itu dapat dipenuhi dengan baik oleh pengikut Yesus Kristus yang imannya, hidupnya bernas, tidak lapung. Kalau pengikut Yesus Kristus yang bernas itu mau dan dapat menjawab setiap jenis kelaparan itu, dunia akan sejahtera, makmur, damai sejahtera, dan jauh dari dosa dan kejahatan.
Di mana pengikut Yesus Kristus berada, maka musim menuai yang berkelimpahan terjadi dan paceklik yang berkepanjangan dapat diatasi. Ingat bagaimana Yusuf bin Yakub menjadi pengikut yang sangat bernas di hadapan Tuhan Jehovah sewaktu Mesir terbebas dari penderitaan di musim paceklik 7 tahun. Di masa pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan ini, kiranya pengikut Yesus Kristus dapat memainkan peran sebagai gandum bernas di tangan Tuhan, sehingga semua dampak pandemi COVID-19 dapat diatasi. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Yesus terbaptis dan Tuhan menyatakan kepada Yesus, "Engkaulah anakku yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan." Anak Allah membuat orang percaya menjadi anak-anak Allah. Yesus mau dibaptis demi menggenapkan seluruh kehendak Allah, Matius 3:15, agar ada petunjuk kepada semua yang telah dibaptis bahwa orang yang dimeteraikan pertobatannya benar-benar mau hidup seperti Yesus Kristus. Setiap yang telah dibaptis pasti akan dicobai iblis dan harus berjuang untuk menang dalam pencobaan, lalu bergerak hidup dalam kerajaan surga di dunia ini. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus, langit terbuka dan Roh Kudus berupa burung merpati turun ke atas Yesus dan menghinggapi Yesus. Itu terjadi sewaktu Yesus berdoa. Kemudian ada suara dari langit yang menegaskan siapa Yesus Kristus. Suara itu mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Peristiwa ini terjadi sewaktu Yesus berdoa. Artinya minta menyatu dengan Bapa dan Roh Kudus pada kesempatan itu. Dengan demikian, dalam peristiwa ini ada 3 yang berperan, yakni pemilik suara yang mengatakan Yesus anaknya yang dikasihinya. Kemudian Yesus Kristus sendiri yang nampak sebagai manusia dan Roh Kudus yang hinggap kepadanya. Dalam peristiwa ini ditegaskan bahwa dalam diri Yesus Kristus terdengar firman yang menjadi manusia atau sang anak dan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Itulah dasar kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Tritunggal. Setelah Yesus dibaptis, anak Allah ini memulai tugas yang diembankan oleh Bapanya kepadanya, yakni memberikan keselamatan dan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia dan menjadi milik manusia yang percaya dan setia kepadanya. Anak Allah ini menyatakan kasih Allah akan dunia ini. Untuk itulah dia dikaruniakan oleh Bapa. Oleh karenanya orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, penuh kebahagiaan. Anak Allah mengemban tugas mengajari umat manusia saling mengasihi. Anak Allah ini membuat orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan menegaskan, keanak-Allahan orang percaya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Demikian 1 Yohanes 3:1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian Yohanes 1:12. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian Paulus di Galatia 3:26. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8:16. Yesus Kristus sampai dia disalibkan dan bangkit serta naik ke surga, dia membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Kiranya kita tetap mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus agar tidak seorang pun dari kita jatuh menjadi anak-anak iblis atau menjadi anak-anak narkoba, anak-anak kejahatan. Biarlah kita berjuang terus hidup sebagai anak-anak Allah, setia sampai mati seperti Kristus
setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib, sehingga kepadanya diberikan kemuliaan yang tertinggi oleh Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman yang telah Engkau bagikan, Kau ngatakan kepada kami. Kami yakin pemahaman kami masih belum sempurna tentang firman-Mu tersebut. Cerahilah hati dan pikiran kami serta iman kami untuk semakin memahaminya bahwa Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah anak tunggal Bapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang sungguh berguna dan bernas di tengah-tengah dunia ini. Sanggupkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih kiranya Tuhan memakai semua umat-Mu yang ada di Indonesia sebagai pengikut-Mu yang bernas, turut menanggulangi segala kesulitan yang ada terjadi di tengah-tengah bangsa kami, seperti pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, seperti kemiskinan oleh karena dampak pandemi tersebut, dan juga persoalan-persoalan ekonomi negara kami oleh karena banyaknya yang harus diperbaiki di negara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan ilmu, kemampuan, kecerdasan kepada umat-Mu agar bisa semakin turut membangun bangsa dan negara kami yang sedang giat-giatnya membangun ini. Kami serahkan bangsa kami ke tangan-Mu ya Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, agar Tuhan yang melindungi jauh dari kekacauan tetapi berada dalam damai sejahtera. Engkaulah yang memegang semua pemimpin-pemimpin kelompok agama yang ada di Indonesia ini, agar mereka tahu bahwa Engkau ya Tuhan Yesus datang memberikan damai sejahtera kepada mereka juga. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, doa seorang yang sebenarnya tidak layak memohon kepadamu, tapi Kau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kabulkanlah doa kami ini oleh karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.